Terima kasih Sobat Libas, kita kembali lagi dan masih juga sama Mbak Fitka ya, selaku KKLP Perlindungan dan Pemodernan Bahasa di Sultra. Nah, kembali lagi Mbak Fitka, tadi kan kalau aksi yang dilakukan di Kadatua ya pada tahun 2022 kemarin. Selanjutnya rupanya baru seminggu yang lalu di daerah Bombana kan, masih baru ini, masih baru sekali, revitalisasi sastra lisan Tumborio di Bombana. Kalau ini gimana? Sama juga atau ada beda-beda sedikit? Agak berbeda. Oh, jadi gitu. kalau yang di sini kita Di Bombana akan lebih ke berbasisnya sekolah. Oke, sekolah. Kan. Jadi untuk yang di Bombana ini mereka sudah beberapa sekolah ataupun sebenarnya kebijakan dari Pemda Bombana untuk memasukkan bahasa Moronene sebagai mulok. Gitu. Jadi sudah kembali lagi untuk bahasa Moronene sebagai mulok di Bombana. Jadi yang kami lakukan pertama itu selain koordinasi dengan pemerintah dan pelaku budaya maupun adat yang ada di sana, lembaga adat yang ada di sana, sudah itu kami melakukan pengembangan kompetensi guru. Oh, gitu. Jadi ke gurunya dulu, ya, pelatihan ke guru dulu. Sesudah guru ini kami lakukan pelatihan, mereka kembali ke sekolah masing-masing untuk mengenalkan sastra lisan yang ada di Moronene khususnya. Oke, nanti ke siswanya. Jadi gurunya ya yang diberikan pelatihan ya. Ya, jadi gurunya diberi pelatihan, gurunya mengimbaskan ke siswa-siswanya. Oke. Untuk sasaran kita yang SD dan SMP. Oh, SD SMP gitu. Jadi memang tujuan dari RBD ini lebih kembali lagi menggunakan generasi muda ya, usia-usia seperti itu untuk menggunakan kembali bahasa daerah. Tapi kalau saya sih jujur saja salut kayak di beberapa daerah ya kayak Kabupaten Bombana atau daerah-daerah kepulauan, terkadang mereka memang masih banyak khas yang menggunakan bahasa daerah dibanding daerah-daerah perkotaan kayak kita di Kota Kendari. Ini kalau untuk menggunakan bahasa daerah atau biasa dialeknya pun juga sudah mulai hilang karena itu tadi pengaruh budaya kali ya. Karena heterogen. Di sini kan sudah beragam. Kita menggunakan bahasa daerah tertentu kan kayak teman bicara. Ya betul sih. Tapi yang di Bombana ini puji Tuhan, anak-anak juga responnya luar biasa. Jadi ketika mereka diajarkan sastra lisan seperti itu sampai rumah, mereka bertanya lagi ke orang tuanya. Oh gitu. Respon dengan ke orang tuanya. Bahkan mereka kadang menanyakan ke orang tuanya, kenapa sih nggak diajarin dulu bahasa daerahnya, sastra lisannya yang seperti itu. Jadi ada timbal balik juga. Bahkan kemarin ketika kami melakukan pementasan, dari hasil pengimbasan ini nanti siswa-siswa tampil. Jadi tanggal 29 kemarin Agustus itu kami bekerja sama dengan Pemda di Bombana melalui Dinas Pendidikan. Jadi kita melakukan pementasan hasil pengimbasan tersebut. Jadi siswa-siswa yang sudah mendapatkan pengimbasan dari guru-gurunya, mereka tampil. Ini juga antusiasme dari orang tua untuk mengantar, menonton anaknya itu juga luar biasa. Iya, inilah yang patut menjadi apresiasi juga ya untuk para generasi muda. Rupanya sebagian kayak yang di Bombana ini mereka masih mau untuk istilahnya belajar lebih lanjut dan akhirnya ya menghasilkan sebuah keinginan untuk terus belajar dan penasaran, oh ternyata artinya seperti ini gitu. Nah, lantas selanjutnya lagi Mbak Fitka, ini kan memang bertahap ya, sempat tadi yang dikatakan bertahap bahwa setelah nanti di daerah Bombana ya mungkin di daerah mana lagi itu kan sesuai dengan observasi dulu. Nah, lantas apakah ada upaya lain dalam rangka itu tadi revitalisasi bahasa daerah, gimana Mbak? Kalau untuk program revitalisasi
koordinasi memang dari pusat seperti itu. Nah, selain itu kantor bahasa juga kayak menerbitkan buku, majalah. Oh, ada majalah. Ya, namanya majalah Pabitara. Itu majalah berbahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu kan bentuk pelindungan dan bentuk pendokumentasian kami. Oh, ada namanya majalah Pabitara gitu. Nah, majalah ini gimana? Bisa juga untuk umum atau nanti bagi anak-anak yang mungkin di jenjang sekolah SD atau SMP gimana? Ini umum. Oh, umum. Majalahnya umum. Oke. Artikelnya ini bisa menerima dari siapapun. Tetapi yang dibicarakan tentang budaya, bahasa, dan sastra yang ada di Sulawesi Tenggara. Wah, saya jadi penasaran deh. Semoga nanti bisa, kalau yang penasaran bisa langsung berkunjung ke kantor bahasa. Bisa lewat laman kantor. Oh, atau ada kok di laman kantor. Oh, gitu. Nah, inilah sebagai bukti ya bahwa memang di kantor bahasa Sulawesi Tenggara itu banyak sekali menyediakan upaya-upaya yang agar bisa kita kembali mencintai bahasa daerah kita, gitu kan. Nah, lantas selanjutnya apa yang mungkin saja bisa menjadi manfaat juga sih ketika revitalisasi daerah? Kan tadi salah satu berarti kita tidak melupakan warisan gitu kan, tapi di sisi lain manfaat yang bisa dirasakan oleh para generasi muda ini kira-kira apa lagi Mbak? Ya selain tidak melupakan warisan orang tua, selain budaya benar. Itu juga bisa sebenarnya bernilai ekonomi. Oh gitu. Yang kita ketahui saat ini kan banyak juga konten kreator yang daerah bahkan pengikutnya juga sampai jutaan. Ya mungkin kita bisa lihat contohnya sih kayak Bayu Skak. Iya, betul. Itu kan dia menggunakan bahasa Jawa, tetapi memang dia gunakan subtitlenya. Iya, sehingga yang tidak mengerti jadi bisa paham kan. Iya. Apalagi untuk logat di daerah timur Indonesia Timur ini kan sebenarnya sangat khas. Iya. Itu saya yakin sih kalau kita bisa secara kreatif, ini juga bisa untuk meningkat nilainya. Oh iya, itu yang sebenarnya harus juga dipahami kita. Selain itu juga secara saat ini kan Indonesia sangat rentan nih, apalagi dengan adanya media sosial yang kadang nggak ada filternya, memaksakan kehendak dan sebagainya. Nah, di sini dengan beragamnya bahasa, dengan kita mengenalkan di daerah sini punya bahasa A, B, C, D, di daerah sini bahasanya beda juga. Di sini kita juga mengharapkan bahwa adanya toleransi. Jadi jangan harus satu pemikiran yang seperti itu. Inilah yang harus sama-sama dipahami ya oleh kita semua. Jadi sama-sama untuk mengetahui bahwa budaya kita Indonesia dengan beragam budayanya, kita juga harus mencintai apa yang menjadi bahasa daerah kita. Seperti itu. Nah, lantas pasti kan perlu adanya kolaborasi. Perlu adanya kolaborasi yang dilakukan untuk sama-sama bisa menjaga agar itu tadi revitalisasi bahasa daerah bisa untuk tetap terjaga. Apa kira-kira kolaborasi yang terbangun dengan pihak mana saja? Silakan Mbak. Untuk revitalisasi bahasa daerah ini tidak bisa kalau hanya satu pihak saja, pemerintah saja, tetapi memang membutuhkan dukungan dari masyarakat, itu generasi muda khususnya seperti itu. Jadi memang nggak bisa kita ya. Jadi itu harus memang dari kita semua untuk saling menjaga. Oke, baik. Nah, kira-kira terakhir apa nih harapan Mbak untuk generasi muda kita biar itu tadi tetap menjaga agar bahasa daerah tetap terjaga? Silakan. Semoga sih ya kedepannya generasi muda semakin menyadari, semakin mencintai sih khususnya budaya-budaya yang kita miliki. Ya, jangan sampai budaya ini terlupakan. Tapi bukan berarti terus nggak boleh nih kenal budaya lain, enggak kan, seperti yang tadi kita Trigatra bangun bahasa di Badan Bahasa itu kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia,
melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Jadi harus tetap terjaga, tidak ini ya. Tidak ini, apalagi dunia yang semakin harus globalisasi, itu kan nggak mungkin ya kita nggak saling kenal. Betul sekali. Inilah pentingnya untuk kita terus mengetahui trigger tiga ini yang betul-betul sama-sama harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Jadi kita tidak boleh melupakan, tapi kita juga harus melestarikan dan kita juga harus menguasai apa yang memang saat ini sedang berkembang gitu kan. Jadi kita tetap bisa terus maju walaupun tanpa melupakan yang lalu-lalu ya. Intinya kan seperti itu. Nah baik, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya terima kasih kembali Mbak Rizka. Akhirnya saya juga tahu terkait revitalisasi bahasa daerah. Terima kasih juga kembali untuk pemirsa dan tentu semoga nanti bisa menjadi apa ya, hal-hal yang positif ya apa yang kita sampaikan pada hari ini. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.